Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pembahasan tentang sumber-sumber filsafat etika. Sumber-sumber etika. Kita mengetahui bahwa peradaban yang berkembang sebelum datangnya agama-agama samawi, yaitu peradaban Yunani. Perkembangan peradaban Yunani ini tidak terlepas dari revolusi berpikir yang dilakukan oleh para ilmuwan, para pemikir ketika itu, dan melahirkan berbagai bidang atau berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya cabang ilmu filsafat yang merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal manusia tentu saja. Filsafat etika merupakan aliran yang pertama di dalam filsafat yang dikembangkan oleh para filosof ketika itu, dan aliran filsafat ketika itu adalah aliran aksiologi. Aksiologi yang pertama kali dikembangkan oleh Socrates. Socrates mengembangkan aliran pemikiran yang disebut sebagai aksiologi. Aksiologi ini salah satu cabangnya adalah filsafat etika. Filsafat etika. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, lahirlah pemikir-pemikir pada waktu itu, dan salah satunya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant yang mengembangkan metode berpikir kritis atau filsafat kritisnya yang lebih banyak berbicara tentang moral dan etika. Tentang moral dan etika. Dan Immanuel Kant merupakan tokoh penting di dalam menyatukan filsafat rasionalisme dan empirisme. Walaupun pada akhirnya mengalami perpecahan, dan aliran-aliran filsafat terpecah menjadi positivisme dan logis dan idealisme. Di dalam buku Grundlegung zur Metaphysik der Sitten disebutkan bahwa filsafat Yunani menjadi 3 bagian, yaitu filsafat logika, filsafat fisika, dan filsafat etika. Dan tentu ada perbedaan-perbedaan. Filsafat logika yang bersifat a priori, dan filsafat fisika yang memiliki unsur-unsur a priori dan empiris. Dan filsafat etika a priori empiris disebut sebagai ilmu kesusilaan dan metafisika atau metafisika kesusilaan. Ada berbagai aliran di dalam perkembangan filsafat etika ini. Di antaranya adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme yang
berpandangan bahwa kebahagiaan manusia itu diperoleh dengan menurutkan panggilan natural atau fitrahnya. Ya, kejadian manusia itu sendiri. Ini adalah aliran naturalisme. Nah, jadi pandangannya bahwa seorang manusia itu bahagia karena memang mendapatkan pemuasan dari fitrahnya, bahwa manusia itu memang ingin bahagia pada dasarnya. Inilah aliran naturalisme. Nah, kemudian filsafat etika ini sebagai sumber etika, aliran etika hedonisme, yaitu aliran yang berpandangan bahwa perbuatan susila itu ialah perbuatan yang menimbulkan hedo atau kenikmatan dan kelezatan. Namanya saja hedonis, ingin menikmati. Ya, tentu ada perincian-perincian nanti selanjutnya aliran hedonisme yang merupakan salah satu dari aliran di dalam etika. Kemudian etika utilitarisme, ya, aliran yang berpandangan bahwa di dalam menilai baik dan buruknya manusia ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia. Jadi utility artinya manfaatnya. Untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk dilihat dari sisi manfaatnya. Nah, kemudian ada juga aliran etika idealisme, yaitu aliran yang berpandangan bahwa perbuatan manusia tidak terkait dengan sebab musabab lahiriah, tetapi didasarkan atas prinsip kerohanian atau ideal yang lebih tinggi. Ya, ini adalah aliran etika idealisme berdasarkan hal-hal yang bersifat rohaniah atau ideal. Kemudian etika vitalisme, yaitu aliran yang nilai baik dan buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada atau tidak adanya daya hidup vital. Ya, alat kelamin manusia disebut sebagai alat vital. Apa sebabnya? Karena alat itulah, ya, mohon maaf, yang menjadi sebab berlangsungnya kehidupan secara istimrar, secara berkelanjutan. Ya. Daya hidup, ya, yang maksimum, yang mengendalikan perbuatan itu. Ini adalah aliran etika vitalisme yang menilai baik buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada atau tidaknya memberikan dampak terhadap kehidupan secara berkelanjutan, secara istimrar, mampu menghidupkan atau tidak. Nah, itu. Kemudian aliran etika teologis, yaitu aliran yang berkeyakinan bahwa ukuran baik buruknya perbuatan manusia itu dinilai dengan kesesuaiannya dengan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Ya, aliran ini disebut sebagai aliran etika teologis. Dan seperti ini,
bahwa kitab-kitab suci dan wahyu dan kitab-kitab suci agama samawi merupakan sumber etika. Terkhusus kepada di dalam ajaran Islam, sumber akhlak dalam perspektif agama Islam, etika disebut sebagai adab atau akhlak. Ya. Al-Quran merupakan sumber adab, sumber akhlak, sumber etika yang paling utama. Dan juga as-sunnah. As-sunnah artinya al-hadis, at-tariqah, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkataan beliau, di dalam perbuatan beliau, dan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh beliau. Itulah sumber khulukun, sumber akhlak, sumber adab, sumber etika di dalam ajaran Islam. Jadi etika teologi atau etika teologis. Ya. Ini berasal dari kata theos. Theos artinya Tuhan. Ya. Dalam konsep ketuhanan dalam agama Islam, kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, macam-macam etika di dalam filsafat. Ada etika deskriptif yang hanya melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat, kebiasaan, atau kelompok tanpa memberikan penilaian. Etika deskriptif yang menilai moralitas pada kebudayaan tertentu, ya, periode tertentu, dan etika ini ada di dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pengkajiannya termasuk ilmu empiris, ya, termasuk ilmu empiris. Inilah etika deskriptif. Kemudian ada pula etika normatif. Ya, etika normatif ini tidak hanya melukiskan atau melainkan penilaian atau perspektif normatif pemerintah untuk mengatakan atau mengadakan suatu argumentasi, alasan-alasan mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk. Etika normatif dibagi menjadi dua, yaitu etika umum yang mempermasalahkan tentang tema-tema umum, dan etika khusus yang menerapkan prinsip-prinsip etis di dalam wilayah-wilayah kemanusiaan khusus. Ya, masalah-masalah, misalnya masalah-masalah medis, ya, masalah-masalah pengembangan teknologi, rekayasa genetik, ya, rekayasa pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, etika profesi termasuk di dalamnya, etika kepegawaian, ya, etika karyawan, ya, semua ini merupakan etika-etika yang bersifat
normatif. Jenis etika yang ketiga adalah metaetika. Meta artinya melampaui, batas atau melebihi. Yang pembahasannya adalah tidak secara langsung terkait dengan masalah moralitas, melainkan ucapan-ucapan yang dibahas adalah ucapan-ucapan yang bersifat menyeluruh, ya, menyeluruh di bidang moralitas. Dan salah seorang filosof Inggris yang bernama George Moore ya, pada tahun 1973 dan sampai 1958 pada eranya George Moore ini mengatakan bahwa filsafat etika itu seharusnya bersifat analisis, ya. Analisis sebagai bagian yang terpenting yang harus diperhatikan. Dan filsafat analitis ini juga mewarnai dunia modern, dunia modernisasi yang terjadi sekarang ini, di mana timbul dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama ICT, yang melahirkan pluralisme moral. Ya, terjadi moral yang begitu banyak macam-macamnya, maka timbullah pluralisme moral itu, ya, terkait dengan adanya globalisasi dan teknologi komunikasi. Ya, bagaimana interaksi kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Dan ini terjadi dengan era globalisasi. Dan di dalam perkembangannya juga, setelah terjadinya pluralisme ini, yang dipengaruhi oleh globalisasi teknologi komunikasi, dengan adanya perkembangan ini, lahirlah perubahan-perubahan yang begitu cepat yang terjadi pada era disrupsi. Era disrupsi, perubahan yang sangat-sangat cepat. Moralitas, ya, perubahan moralitas itu berubah, dikatalisasi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, kita lihat sekarang ini, dengan adanya wabah pandemi yang mengglobal, juga akan mengubah tatanan etika dan moralitas. Ya, kalau dulunya mungkin setiap orang yang bertemu berjabat tangan, tapi dengan adanya kekhawatiran transmisi penyakit, misalnya COVID-19 ini, maka berjabat tangan sesuatu yang dihindari. Iya, sesuatu yang dihindari. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Terjadi perubahan-perubahan. Dan perubahan ini akan mewarnai terminologi etika atau konsep-konsep etika yang berkembang di tengah-tengah peradaban manusia. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya kita melakukan pengkajian-pengkajian, memahami etika-etika.
di dalam berinteraksi, di dalam melakukan interaksi. Kemudian, jenis etika yang berikutnya adalah moral dan hukum. Hukum dijiwai oleh moralitas. Ya, dan tentu tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai undang-undang. Ini juga merupakan sumber etika, hukum dan perundang-undangan. Terutama dalam konteks kehidupan bernegara, hukum dan perundang-undangan menjiwai etika-etika yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Jadi, moralitas baik buruknya suatu perbuatan itu dilihat dari sisi nilai hukum. Ya, nilai hukum dari perbuatan itu. Kita simpulkan dari pertemuan ini bahwa sumber-sumber etika adalah berasal dari kontemplasi berpikir filsafat, bersumber dari etika normatif, hukum, dan perundang-undangan, dapat pula bersumber dari adat istiadat, kebiasaan manusia yang telah disepakati, dan yang paling utama adalah bersumber dari agama-agama samawi, khususnya agama Islam yang merupakan sumber utama, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang di dalam agama Islam, inilah yang dijadikan sebagai sumber etika yang utama bagi penganut agama Islam. Termasuk etika di dalam berprofesi. Etika di dalam berprofesi, etika di dalam bermuamalah, ya maksudnya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, pengembangan teknologi, interaksi antara manusia dan interaksi dengan lingkungan, termasuk etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap Nabi Muhammad SAW, etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya ada aturan-aturannya. Dan inilah sumber etika yang paling lengkap, ya, paling lengkap. Dan dilaksanakan, diimplementasikan dalam setiap segmen kehidupan bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Islam. Ya, tentu saja agama-agama samawi yang lain, agama Kristen, agama Yahudi, terdapat pula sumber-sumber etika yang dianut oleh, yang dilakoni oleh para pemeluk dari agama-agama samawi itu, ya, Yahudi dan Kristen, dijadikan sebagai sumber etika. Ada beberapa yang sama, ada pula beberapa yang berbeda. Ya, ada beberapa yang sama, ada pula yang beberapa yang berbeda.
Nah, penilaian itu tentu kita kembalikan kepada penilaian dan keyakinan agama kita masing-masing. Demikian penyampaian perkuliahan pada pertemuan kedua ini. Sumber-sumber etika semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.